Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku ingin melakukan tutorial untuk acara 2 praktikum sistematika mikrobia. Pertama-tama silakan teman-teman buka Google untuk mencari jurnal yang ingin kita eh, gunakan hasilnya. Oke, kata kunci yang bisa teman-teman pakai adalah jurnal electrophoresis DNA of bakteri. Ini aku pakainya adalah Staphylococcus ya. Teman-teman bisa pakai genus bakteri Escherichia, Bacillus, dan yang lain-lainnya. Bebas. Nah, nanti akan muncul jurnal-jurnal yang bisa kita gunakan. Cari jurnal yang dari tahun 2000 ke atas, kayak yang ini, terus bisa kita klik. Setelah teman-teman download, silahkan teman-teman lihat di bagian hasilnya, apakah ada foto hasil elektroforesis atau enggak. Nanti kalau sudah teman-teman dapatkan fotonya, teman-teman simpan dalam JPG. Gimana caranya? Oke, ini sebagai contoh ya. Kita gunakan yang ada di file tutorial sebagai contoh untuk menyimpan gambar dari jurnal menjadi JPG. Teman-teman bisa screenshot layar yang ada di laptop dengan cara klik print screen yang ada di keyboard. Tombol print screen itu biasanya di atas sendiri, yang tulisannya PRTSC, itu cari aja di keyboard laptop teman-teman, itu diklik aja, terus habis itu buka Paint yang lebih sederhana ya. Kalau teman-teman pro bisa pakai Corel dan yang lain-lainnya. Terus di select, terus di crop. Nah, setelah itu file save as, terus pilih JPEG picture dan tulis aja band DNA Staphylococcus gitu. Lalu di save. Nah, setelah di save, teman-teman buka folder yang udah disuruh di download. Klik yang bagian seismic software to share, diklik. Terus klik juga bagian molecular phonetic. Setelah itu PenSoPro 5 dan cari yang PSPXC. Yang ini ya, yang paling bawah sendiri pokoknya. PSPXC diklik, terus diekstrak, tunggu prosesnya sampai 100%. Nah, setelah itu akan terbuka layar PaintShop Pro. Nah, setelah terbuka layar PaintShop Pro, ada tip of the day, di close aja. Terus habis itu kita ke kiri atas, filenya diklik, terus nanti klik new, lalu klik OK, klik file lagi, klik open. Nah, cari folder band DNA teman-teman, dicari di mana teman-teman menyimpannya, terus diklik file JPG-nya, dan dipencet open. Nah, setelah itu akan muncul di PenShop Pro sendiri, terus habis itu di maximize ya. Nah, setelah di maximize, teman-teman klik layers. Ini, lihat arah kursornya ya. Terus habis itu new, layar 2, namanya diganti, diubah jadi layar 2, terus dipencet OK. Setelah itu otomatis ini ada 2 layar, jadi layar paling bawah itu ada fotonya ini, dan layar yang kedua itu maka kita buat kotak-kotak supaya ada apa-apanya. Kita pencet shape dulu, shapes itu di bagian kiri, di bagian ini paling bawah sendiri, terus kita buat kotak menyesuaikan dengan band yang ada di hasil elektroforesis. Oke, kalau teman-teman mau ubah warnanya, yang mau pilih di bagian paling kanan, ini ada warna-warna. Nah, yang sesuaikan aja arah pipet tetesnya itu sampai warna yang teman-teman sukai. Nah, di sini menyarankan untuk menggunakan warna yang cerah ya. Warna yang cerah sehingga kelihatan. Karena ini sebagai contoh 3 strain. Oke, jadi arah ke samping ini menunjukkan strain ya, teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu. Terus arah ke bawah itu menunjukkan karakternya. Oke, paham? Terus setelah itu, setelah dibuat kotak-kotakan kayak gini, kita warnai pakai flat fill. Kita warnai ya. Jadi yang dipasin ke kotaknya itu adalah yang
crossingnya itu, bukan embernya ya. Kalau embernya yang dipasin ke kotakan, nanti jadinya kayak gini. Tinggal Ctrl Z aja. Klik layers, terus klik layer 1 background. Nah, setelah itu klik layer lagi, terus klik delete. Nah, otomatis foto atau layer yang bawah itu udah kehapus. Terus setelah itu kita mau membuat garis horizontal dan vertikal sebagai garis bantu untuk menentukan tabel NKLIT-nya. Oke, untuk pertama, ini layer yang lurus itu menandakan jumlah strand-nya ya. Garisnya itu dibedakan warnanya dengan si kotak. Sebenarnya kalau mau lurus itu bisa sambil pencet shift terus digaris. Biar lurus. Tapi bisa juga pakai cara manual. Nah, ini selanjutnya itu akan menggambar garisnya ini menentukan jumlah karakter teman-teman. Semakin banyak teman-teman menggambar garis, maka karakter yang akan teman-teman amati itu semakin banyak. Oke, kalau teman-teman lihat ada yang kena, ada yang enggak kan? Nah, yang ini kan enggak kena nih. Yang si kotakan ini kan garis atasnya ini enggak kena. Yang ini juga enggak kena kan? Nah, maka dikenain aja. Ini menandakan bahwa dia karakternya itu udah beda gitu loh. Ya, terus udah ke cover semuanya garisnya. Ini udah kena garis, ini udah kena garis juga. Oke, terus kita lanjutin yang bawah. Nah, tandanya ini kita udah dapat 2 karakter. 2 OTU. Oke, selanjutnya yang bawah ya di garis. Oke, nah ini garisnya tidak ideal. Kenapa? Karena semua karakter itu kena gitu. Jadi ini nilainya 1. Ini kan garisnya kena garis nih 1. Terus kena garis 1. Ini juga 1. Artinya ini nggak usah dipakai aja karena itu hanya akan tidak idealkan si tabel NKLIT-nya. Jadi ini nggak usah aja. Yang garis kedua ini tetap dipakai karena dia menyentuh bagian yang paling atas dari si T-band yang ketiga ini. Oke, setelah digaris, teman-teman silahkan pilih teks. Lalu pilih warna teksnya. Silahkan diklik di bagian atas, paling atas dari garis yang lurus. Tulis nama strand-nya. Di sini strand A. Untuk mengatur ukuran hurufnya bisa pilih dari size ini. Ini untuk strand A. Terus diklik lagi. Ini untuk yang strand B. Diklik lagi. Ini untuk strand yang C. Setelah ini artinya teman-teman udah selesai membuat diagram representatif. Bisa di save aja, save as ya, save as. Terus nah sekarang silakan buka Excel lalu buat tabel NKLIT. Karena di sini aku cuma pakai 3 strain, maka tulis aja A, B, C. Terus dihitung garisnya. Garis ini kan menentukan karakter atau OTU kan, jumlah OTU-nya. Kita hitung dulu garisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, 19 ya. 1, 2, 3. Nah, biar cepat pakai yang ini. Sampai 19. 12, 19. Oke, udah 19. Nah, terus kita amati ini. Kita amatin untuk yang strain A dulu ya. Kita amatin yang A. Oke, cara taunya itu dia bernilai 1 atau 0. Ini dilihat dari antara garis lurus sama garis mendatarnya itu dia crossing dan di tempat bandnya itu mereka crossing dan bertemu. Maka ini nilainya 1. Terus di karakter 2 juga ketemu 1. Karakter 3 1. Karakter 4 1.
karakter 1, 2, 3, 4, 5, 1, ya kan? Terus karakter 6. Ini karakter 6. Dia kan nggak ada bandnya kan? Bandnya itu warna oranye ini loh, nggak ada kan? Berarti dia 0 nilainya. 0, 7, 0, 8, 0. Untuk mempermudah, silahkan ini dikasih angka aja. Ini 6 ya tadi. Oke, setelah selesai, teman-teman akan mendapatkan tabel NKLIT dari Excel ini. Nah, tabel NKLIT ini silahkan teman-teman drag, silahkan di-copy, lalu teman-teman buka lagi folder, terus klik yang PFE-exe ini, terus kita ekstrak, tunggu sampai prosesnya 100%. Oke, setelah itu file, new, tanda bintang, L kapital, spasi, jumlah karakternya 19. Terus jangan lupa di spasi dulu, terus jumlah string 3. Enter, paste. Kita save. Jadi nge-save-nya itu cuma file name tabelankalite.mvs, otomatis kesimpan dalam format MVS. Oke, setelah itu buka lagi folderarnya mvs pvx, file, open, dicari tadi kita menyimpannya di mana filenya, terus di open. Nah, setelah itu akan muncul data file seperti ini, lalu klik analysis, pilih yang cluster analysis. Data transformation-nya known, clustering metodenya UPJMA, terus similarity or distance-nya kita pilih yang SSM dulu ya, simple matching coefficient. Nah, setelah itu advance, terus kan udah ada tanda centangnya, terus habis itu oke. Nah, nanti akan muncul dendrogram dan juga hasil matriks similaritas SSM. Untuk matriks similaritas SSM, silakan teman-teman drag, terus teman-teman copy, paste ke Excel di all borders, terus di copy lagi, dipaste ke Word. Dendrogramnya screenshot aja, terus dimasukkan ke Word. Klik 2 kali, terus pilih crop. Nah, jangan lupa di sini dikasih SSM ya. Kayak gitu. Jangan lupa dibaca, dendrogramnya juga dibaca. Nah, setelah ini teman-teman akan membuat clustering analisis. Oke, aku jelasin dulu ya. Jadi di acara 1 itu teman-teman kan membuat dendrogram dari hasil clustering analisis. Tapi sekarang di acara 2, teman-teman membuat clustering analisis dari dendrogram. Caranya gimana? Oke, untuk dendrogramnya yang ini. Oke, untuk membuat clustering analisis, teman-teman buat dulu kerangka clustering analisisnya. Di sini SSM, indeks similaritas deng, indeks similaritas SSM. Nah, di sini nilainya 100 ya kan. Yang paling pertama itu nilainya paling tertinggi 100, terus ditulis dulu strain-nya ABC. Kan kita pakainya strain ABC. Ini A, B sama C. Tapi kan kita nggak tahu nih urutan yang paling depan di sini tuh A dulu, C dulu, B dulu, atau sebaliknya, ya kan? Nah, makanya kita lihat si dendrogramnya. Nah, kita lihat di sini yang paling dekat 100 tuh yang garis yang ini. Artinya si B sama si A. Berarti di sini bisa ditulis si A, di sini bisa ditulis si B. Atau kebalikannya boleh. Ini tahu nilainya, kita lihat dari matriks similaritasnya B sama A. Ini berarti kan 0,474. Berarti kalau dijadikan persen, 47,4%, ya kan? Di sini nilai B sama A bergabung menjadi 1. Setelah AB bertemu, siapa yang bertemu dengan AB selanjutnya? Itu adalah ternyata si C. Maka di sini teman-teman tulis C setelahnya. C, C, baru di sini bergabung. Nah, nilainya ini berapa? Cara taunya nilainya itu gimana? Kan ini ada A, B, sama C, ya kan? Berarti kan itu sama aja dengan AC ditambah BC bagi 2. Si AC di matriks similaritasnya 0,368 ditambah BC 58 sama dengan dibagi 2, jangan lupa 26,3%. 26,3%. Nah, ini nilai AB-nya. Kita udah dapat clustering analisisnya.
Setelah itu teman-teman tinggal buat matriks turunannya. AB itu kan ini nilainya 47,4. 47,4. Terus AC A ketemu sama C nih, ya kan, sama C yang ini. Berarti kan dinilai yang ini, yang dinilai si ABC. Dinilai 26,3.